Menarik gitu. Kemarin saya lihat karena saya sering aktivis scrolling sosial media gitu kan. Sila lihat dan sempat rame beberapa waktu lalu ada mega bintang sepak bola gitu yang Ronaldo itu yang. Nah itu beliau biasanya melakukannya apa? Siu gitu. Sekarang dia lakukan agak sujud. Beda nih. Ini agak beda nih. Iya, agak beda dari siu ke sujud dan sempat rame. Dan wajar sekali rame karena itu satu hal yang biasa melakukan itu kan muslimin. Misalnya saya ke luar negeri dan saya takjub dengan pemandangan luar negeri karena saya belum pernah ke sana. Antum sujud tuh, Ustaz? Enggak sujud. Itu kan sujud yang ekspresi, itu kan kalau saya sampai sujud berarti itu sangat luar biasa pemandangan. Dan ketika malaikat mendengarkan firman Allah bahwa Allah akan menciptakan manusia, malaikat sujud dengan proses penciptaan kita. Berarti sehebat apa penciptaan kita? Proses penciptaan kita. Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat Taslih, seperti biasa, alhamdulillah kita masih dalam program Bincang Sore Berfaidah. Alhamdulillah kali ini di studio Taslih yang baru kita kedatangan sahabat dan guru saya yang jauh-jauh dari provinsi sebelah. Beliau adalah Ustadz Fitrian Kadir LC MSI. Assalamualaikum Ustadz Fitrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Beliau sahabat saya dan sekaligus guru saya yang beliau banyak fokus di baca tentang tadabbur Quran, kemudian tentang parenting, khususnya tentang bagaimana seorang qawwam, ayah di rumah yang berbicara tentang finansialnya kah, kemandirian finansial dan lain sebagainya. Insyaallah kali ini kita akan bicara tentang yang lagi rame kata Ustadz Rian nih, dan beliau mencoba melihat dari latar belakang Quran yang juga sama-sama ada kalimat sujud. Karena belakangan ini Ustadz lagi rame nih mega bintang sepak bola ya. Mega bintang sepak bola nih yang dia selebrasinya sujud. Iya. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas karena beliau tadi saya katakan Quranic enthusiast yang juga senang mentadaburi Quran dari satu ayat nanti dijelaskan banyak panjang lebar sesuai latar belakang keilmuan beliau yang dulu pernah beliau pelajari. Kira-kira gitu Ustaz ya, sebagai mukadimah nih. Kita ngobrol aja sebenarnya Ustaz. Iya. Gimana Ustaz melihat fenomena itu dari sisi Quranic? Insyaallah. Ya Ustaz Khair, insyaallah beliau sahabat saya juga, guru saya juga sebenarnya. Ini kita sama-sama murid, sama-sama guru. Teman-teman di sahabat Taslih semuanya, semoga Allah berikan kemuliaan, keberkahan di aktivitas kita dan hari kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Tadi menarik gitu. Kemarin saya lihat karena saya sering aktivis scrolling sosial media gitu kan. Sila lihat dan sempat rame beberapa waktu lalu ada mega bintang sepak bola gitu yang Ronaldo itu yang insyaallah kebaikannya banyak, mudah-mudahan Allah hantarkan hidayah untuk beliau. Nggak tahu dari siapa, tapi kalau bisa melewati siapapun itu yang bisa nganterin itu luar biasa kan. Rasul ngomong ke Ali kan itu, wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Demi Allah wahai Ali, dapat hidayah satu orang saja khairun laka min khumurin ni'am gitu. Lebih baik bagimu dari khumurin ni'am itu apa tuh? Onta merah ya. Kalau hari ini Lamborghini merah kan? Nah iya. Kan onta merah saya nggak ketemu, di Mesir juga nggak ketemu tuh. Ferrari lah sekarang. Ferrari, artinya pride tertinggi. Ali anak muda dia kan. Betul. Anak muda kan standarnya dia pride, kebanggaan. Saya bilang itu lebih baik dari semua pride itu. Jadi menarik saat kalau Taslih bikin challenge. Pride gitu itu ada sebanyak apa kita hantarkan hidayah ke orang lain gitu kan. Orang nggak bisa baca Quran jadi bisa. Nah itu beliau biasanya melakukannya apa? Siu gitu. Sekarang dia lakukan agak sujud. Beda nih. Ini agak beda nih. Iya, agak beda dari siu ke sujud dan sempat rame. Dan wajar sekali rame karena itu satu hal yang biasa melakukan itu kan muslimin. Muslim melakukan sujud itu ya, muslim melakukan itu. Gerakan itu maksudnya. Gerakan sujud itu muslimin melakukan, dan adapun mungkin kalau non muslim melakukan juga mungkin ada ya. Dan itu menunjukkan sebuah ketika seseorang merasakan hal yang sangat luar biasa, maka dia lakukan itu, sujud itu. Dan saya menarik kalau kita tarik ke Al-Qur'an, kita mengkaji kata sujud, bahkan sujud itu bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Oh itu jadi, serapan dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Jadi orang Indonesia itu nggak bisa menghilangkan bahasa Arab.
kamus kita akan tipis. Banyak sekali bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa Arab, bahkan termasuk sujud. Kalau kita lihat kata sujud di Quran itu ada sujud yang luar biasa amazing lah, yaitu sujudnya makhluk yang sangat mulia, yang bernama malaikat. Malaikat. Nah itu di Quran Allah sebutkan setidaknya ada 2 kali kejadian itu di surat Shad dan di surat Al-Hijr. Misalnya kita ambil surat Shad ayat 70, 71, 72 itu, ketika Allah bercerita tentang penciptaan manusia, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin, ketika Rabbmu mengatakan sesungguhnya aku menciptakan basyar min tin, artinya Allah belum menciptakan nih. Yeah. Allah baru menginformasikan ke semua penduduk langit. Malaikat lah termasuk. Iya, termasuk malaikat. Jadi semua penduduk langit Allah informasikan dari tanah. Yang kedua, fa'idha sawaituhu, Allah lakukan taswiyah, Allah sempurnakan, Allah seimbangkan penciptaannya. Dan yang ketiga, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan dari ruhku, kata Allah, faqa'u lahu sajidin. Maka mereka tersungkur sujud semuanya. Malaikat ini yang? Malaikatnya tersungkur sujud. Dan menariknya, ini kan banyak hal yang luar biasa di ayat ini sebenarnya. Allah bicarakan tentang penciptaan kita kan. Itu kan ayah kita kan. Artinya kita. Adam. Iya Adam kan. Adam kan ayah kita. Betul. Ayah kita kan bukan monyet kan. Ayah kita tuh Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah ciptakan ayah kita, itu kan kita itu dari proses yang seperti itu Allah ciptakan. Dan ketika Allah katakan itu, informasikan, dan malaikat melihat itu. Nah kalau kita lihat sujud dalam Quran, bahkan sujud sehari-hari itu, orang ketika sujud itu kan ekspresi yang sangat takjub. Itu sujud. Bahkan contoh nih misalnya ketika Nabi Musa berhadapan dengan penyihirnya Fir'aun. Penyihir Fir'aun mengagungkan Fir'aun. Ternyata mukjizat Musa menaklukkan semua sihir mereka. Maka fa'alqal saharatu sajidin, fa'ulqiya saharatu. Penyihir itu langsung tersungkur sujud. Kenapa? Karena agungnya mukjizat Nabi Musa itu. Dan juga ketika para pendeta-pendeta Habasyah itu mendengarkan Quran yang dibacakan Ja'far itu, mereka juga menangis dan mereka juga tersungkur sujud. Artinya ketika satu hal terjadi dan hal itu mengambil semua emosi seseorang dan membuat dia takjub, maka dia sujud. Nah menariknya kalau yang sujud itu kita nih, berarti kan yang sujud kan kita takjub. Kalau kita takjub, mungkin kita takjub pada hal yang biasa-biasa aja. Misalnya saya ke luar negeri dan saya takjub dengan pemandangan luar negeri, karena saya belum pernah sana. Antum sujud ya, Ustaz? Enggak sujud. Itu kan sujud yang ekspresi, itu kan kalau saya sampai sujud, berarti itu sangat luar biasa pemandangan. Tapi ada saat yang keluar negeri sujud. Orang biasanya berangkat haji. Nah iya, melihat Ka'bah langsung, atau turun pesawat terbang. Iya kan biasa tuh pemandangan nih. Kan musim haji nih. Betul tuh. Baru landing ya bahasanya, landing. Turun dari tangkap pesawat langsung sujud. Nah itu termasuk apa, Tad? Itu kan termasuk, itu sangat haru. Pokoknya ketika emosi sangat tinggi, ekspresi yang mungkin bisa kita hasilkan adalah kalau nggak sujud nangis. Kemungkinan besar kan itu. Seorang muslim ya biasanya. Bahkan seorang muslim melakukan itu. Secara umum manusia. Dan sifat manusia memang gitu, San. Kenapa sujud? Karena dia memposisikan organ tubuh yang paling mulia. Kepalanya. Kepala. Kan organ tubuh, kalau dalam sejarah kita lihat organ tubuh paling mulia manusia itu kan kepalanya. Karena itu dalam sejarah semua raja, ratu itu pride kebanggaannya itu ada di kepala mahkota. Ya. Cuman hari ini yang ganti. Hari ini kan jam tangan, di lengan gitu kan. Kalau dulu kan memang hal bendera di tubuh kita itu kan kepala, bukan lengan. Kepala dan isinya. Ada pergeseran nilai. Nggak tahu tuh ada pergeseran nilai gitu. Nah dan yang paling mulia itu ditaruh di tempat yang paling bawah. Itu saking takjubnya. Dan kita tidak melakukan, muslimin tidak lakukan itu kecuali untuk Allah saja. Nah itu kalau manusia melakukan itu masalahnya yang melakukan ini adalah malaikat. Dan malaikat kembali itu, ke yang tadi pembahasan. Iya, malaikat itu pernah melihat semua yang kita lihat. Dan semua yang ada di alam ini yang belum kita lihat. Bahkan semua yang tidak terlihat, yang gaib. Mulia lah. Sangat mulia. Malaikat punya akses untuk mengelilingi semua bumi, bahkan seluruh lapis langit. Ya kan, samawat kita sekarang melihat film-film luar angkasa itu baru lapis langit pertama yang bisa kita akses dan belum semuanya. Belum 7 yang. Kita udah sangat takjub kan, itu baru satu lapis tuh. Nah, malaikatnya diberikan akses. Malaikat punya banyak akses lah. Kalau kita baca kan, ketika Lailatul Qadar, malaikat bisa turun tuh sampai ke langit dunia. Kan mereka melewati lapis-lapis langit tuh sampai ke langit dunia. Banyak akses yang bisa dilewati malaikat. Dan malaikat sudah melihat semua keajaiban yang ada. Bahkan malaikat melihat surga. Kita mungkin malaikat melihat arsy-nya Allah juga. Dan ketika malaikat mendengarkan firman Allah bahwa Allah akan menciptakan manusia, malaikat sujud dengan proses penciptaan kita. Berarti sehebat apa penciptaan kita? Proses penciptaan kita.
Oh, ini yang harus ditadaburi nih Ustaz ya. Iya kan? Itu sehebat apa proses penciptaan manusia sampai malaikat selevel malaikat sujud. Oke. Selevel itu kan makhluk yang sangat mulia. Nah, maka perlu kita tarik ke belakang tuh. Allah bicara apa? Allah bicara Allah ciptakan kita. Allah katakan inni khaliqun basyaran min tin, satu. Ya. Dan Allah ciptakan kita dari tanah. Nanti ada bedalah tanahnya, ada rincian dari ulama yang clear tanah lah, kita ambil aja itu gitu. Iya. Nah, ternyata kalau hari ini kita memahami manusia diciptakan dari tanah, ternyata di Al-Qur'an nggak cuma dari tanah. Ada komposisi lain Air. yang menjadi ciptakan kita. Yang kedua, fa idza sawaituhu, di ayat itu juga Allah ciptakan dari tanah, maka ketika saya lakukan taswiyah sawaituhu, kalau diterjemahan kalau nggak salah artinya ketika aku sempurnakan ciptaanku. Cuman kalau kita tarik makna aslinya, taswiyah itu kan keseimbangan. Keseimbangan artinya, dan termasuk makna keseimbangan itu masuk sempurna juga. Sesuatu yang sempurna itu wajah orang sempurna cakepnya, itu pasti seimbang, proporsional gitu kan, matanya seimbang, pipinya seimbang gitu kan. Allah katakan kan ketika saya seimbangkan ciptaan saya, yang ketiga Allah katakan hal yang paling luar biasa, wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan dari ruhku. Jadi ada 3 komponen penciptaan manusia. Yang membuat malaikat takjub dan akhirnya dia sujud. Setelah Allah bilang itu langsung faqa'u lahu sajidin. Ini beda ayat dengan perintah sujud juga saja. Apa automatically mereka sujud? Nah, saya kurang tahu, cuman kalau dilihat di ayat yang ini, mereka langsung fa sababiyah bisababi dzalik, karena mendengarkan jeda, itu kan langsung kan faqa'u langsung sujud. Tapi di surat Al-Baqarah juga ada diperintahkan sujud gitu. Nah, kalau diperintahkan sujud itu yang saya tangkap Adam sudah tercipta. Oh. Kalau di ayat ini Adam belum tercipta. Allah baru mengasih tahu, saya akan ciptakan makhluk. Kan Allah baru ngasih tahu, Adamnya belum ada gitu. Maka malaikat langsung tersungkur sujud. Oh, berarti beda kasus ya, Ustaz? Yang satu yang tadi faqa'u pakai fa itu langsung sujud. Dan ini baru dikasih tahu. Baru dikasih tahu prosesnya tuh. Bahkan kitanya belum ada. Kalau yang di surat Al-Baqarah Adam sudah berbentuk Adam manusia. Sudah berbentuk, maka malaikat sujud. Nah, ini yang membuat kita mulai harus berpikir bahwa Allah ciptakan manusia dengan hal yang sangat luar biasa sampai level malaikat sujud. Dan kalau kita runut tuh ada 3 komposisi itu, Allah katakan pertama, inni khaliqun basyaran min tin. Aku ciptakan manusia dari tanah. Dan di riwayat kita dapatkan juga cukup banyak ulama mengatakan yang diciptakan dari tanah bukan kita doang. Binatang, ternak, tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini diciptakan dari tanah juga. Artinya antara kita dan hewan dan binatang itu punya kesamaan. Sama-sama diciptakan dari tanah. Nah, dan dilihat-lihat punya kemiripan juga. Misalnya nih, hewan hidupnya dalam hidup dia cuma butuh 2 hal kan. Butuh makan dan butuh kandang atau tempat tinggal. Kita juga sama. Iya, kita hari ini kan kita belajar sekolah tinggi-tinggi, akhirnya kerja dapat uang untuk makan dan tempat tinggal. Betul. Bedanya makannya di Prancis, tinggalnya di apartemen gitu kan. Kita mengimprovisasi saja yang dilakukan oleh hewan. Kita punya kemiripan, kesamaan. Cuman kalau kita cuman sekedar dari tanah, kita dan hewan juga sama, nggak ada hal yang spesial dari situ. Allah katakan nggak cuman itu, fa idza sawaitu, Allah katakan saya sempurnakan penciptaan saya bikin mereka seimbang. Nah, kalau kita lihat hewan, makhluk mana yang lebih seimbang antara hewan dan manusia? Kalau secara fisik hewan. Begitu ya? Iya, manusia mana yang bisa mengalahkan cara manjatnya monyet? Kalau keseimbangan secara fisik. Oh, secara fisik ya. Kalau manusia kan diberikan akal, akhirnya mereka menciptakan alat-alat untuk... Betul. Kalau fisik kan kayak kita ketika lahir, berapa bulan baru bisa jalan? Ya, 8 bulan. 8 bulan. Rusa itu nggak nyampe 2 hari, Zat. Iya kan, ayam itu ketika telur menetas, nggak nyampe setengah hari, udah jalan-jalan cari makan sendiri. Meskipun sempoyongan ini. Iya kan? Jadi kalau ngomong keseimbangan, Allah nggak ngomong keseimbangan fisik ini. Oh. Jadi Allah bicarakan manusia itu punya kemampuan menyeimbangkan. Akal itu kan? Iya, akal itu kan kita sebut ulin nuha kan. Ulin nuha itu berkaitan nahyun. Kita punya, artinya kalau binatang, kalau dia mau makan, binatang mau makan, kelihatan makanan, dia lapar, dia langsung makan. Iya. Manusia kalau lapar, instingnya. Manusia kalau lapar, kelihatan makan, dia nggak langsung makan. Ini punya siapa nih barang? Halal atau haram? Nah, itu yang membedakan kita dengan binatang. Nah, kenapa? Karena Allah berikan kemampuan bagi kita untuk menyeimbangkan. Dan manusia itu punya kapasitas, kemampuan menyeimbangkan segala hal. Dan Islam itu kan umatan wasata, umat yang bisa menyeimbangkan antara ekstrim, misalnya nih kanan dan kiri, tafrid dan ifrat. Nah, tafrid dan ifrat, ada orang yang berlebih-lebihan, ada yang menyepelekan. Ada orang yang menuhankan harta milik saya, ada orang yang anti harta, enggak, harta itu milik bersama, kapitalis dan komunis.
Islam iya. itu sepanjang zaman, Ustaz. Islam pasti selalu memberikan solusi yang ada di tengah. Oke. Kita nggak ke sana tapi tetap di tengah dan itu dipandu oleh Ini salah satu yang tadi dalam kalimat sawaituhu itu, Ustaz. iya. Dalam faidah sawaituhu itu ketika ulama menjelaskan itu ulama menjelaskan bahwa manusia itu punya kemampuan untuk menyeimbangkan itu. Oh, menarik ini. Jadi saking hebatnya penciptaan manusia, malaikat yang tadi mulia itu sujud itu. Iya, itu baru sawa itu. Kemudian Allah katakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Oke. Dan ini bikin malaikat takjub Ini lagi. 3 kelebihan ya, Ustaz, ya? Satu, Ada 3 komposisi kan dari tanah, sawaituhu, taswiyah, taswiyah, kemudian nafkhur ruh. nafkhur ruh. Kan 3 ini ketika selesai Allah ngomong ini langsung kan faqa'u lahu sajidin. Maka mereka semua tersungkur sujud. Auto sujud. Auto sujud. Nah, tapi ternyata belum selesai pembahasannya, Ustaz. Gimana? Kan ada yang nggak sujud. Oh iya ini. Illa iblis. Iya, Iblis nggak sujud. Dan ketika ditanya, kenapa kamu nggak sujud? Iblis bilang, saya nggak sujud. Sebenarnya ini kalau kita baca sejarah ini, kita tadabbur ini ada puluhan mungkin ratusan ibrah dari kejadian penciptaan ayah kita, penciptaan kita artinya. Iblis bilang, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Karena itu saya nggak sujud. Jadi kita lihat dosa pertama mungkin ya dalam sejarah. Kalau ada kitab sejarah dosa-dosa di alam semesta, halaman pertama itu dosa membandingkan kayaknya. Oh, gitu. Kenapa? Karena setan yang melakukan itu, iblis yang melakukan itu. Bandingkan apa kesombongan? Termasuk di dalam. Termasuk mungkin ya, mungkin di halaman pertama tuh kesombongan, membandingkan. Dia kan kesombongan karena membandingkan itu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nah, sedikit nih, Ustaz. Tadi sebenarnya dia harus malu iblis hari ini. Dia harus menarik statement itu. Yang mana nih? Ya tadi kan ternyata sekarang hari ini yang lebih mahal tuh harga tanah, Ustaz, bukan harga api. Korek murah ya. Betul juga sih. Iya, korek murah. Dan sekarang orang mau matiin api pakai goni yang basah oleh tanah. Langsung mati kan? Logikanya itu juga salah juga sebenarnya. Nah, iblis bilang itu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tapi ada sedikit hal yang iblis nggak baca. Harusnya logikanya iblis bilang khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin wa sawaitahu wa nafakhta fihi min ruhik. Harusnya dia nambahin begitu ya. Karena Allah bilang itu. Berarti ada dari 3 komponen kita, ada 2 yang nggak disebutkan oleh iblis. Kemungkinannya bisa jadi iblis nggak tahu dan nggak mungkin iblis nggak tahu karena yang ngomong Allah. Kita kalau diundang sama presiden, kita ingat setiap kata-kata presiden. Diundang sama ulama, hadir ketika itu. Iya, Grand Syekh Azhar datang ke Indonesia. Kita diundang, nyimak gitu kan. Setiap kata-kata mungkin saya akan ingat. Nggak mungkin, apalagi poin-poin penting ya. Karena hadir di situ. Hadir di situ. Jadi ada kemungkinan pertama itu, yang kemungkinan kedua, kemungkinan paling besar adalah dia mengabaikan yang itu. Sengaja di skip. Iya, iblis nggak mau mengakui itu. Kenapa? Kalau iblis mengakui itu, saya nggak punya alasan untuk menyombong atas Adam. Oh, ini teman-teman ya, ini biasanya kita baca begitu aja lewat, tapi Masya Allah di tangan Ustadz Rian ini bisa digali, Masya Allah nih. Ini tadabbur kita saja, tadabbur kita dari penafsiran ulama juga sebenarnya. Nah, karena itu iblis itu mengatakan ya tangguhkan saya. Dan usaha Fa'anzirni, gitu ya. Maka iblis itu dia tetap berusaha. Jadi target dia ketika dia baca kan arogansi termasuk dosa pertama. Dia pengen menantang Allah gitu kan. Menantang Allah mengatakan bahwa tangguhkan saya akan buktikan ucapan saya benar. Saya akan yakinkan kepada Adam dan kepada semua anak keturunannya bahwa mereka hanya sebatas makhluk yang diciptakan dari tanah. Ini kalimat tangguhnya. Kan iblis mengatakan itu. Yang saya tangkap itu dari kejadian. Kan kita bisa mentadaburi ayat ini. Setan itu akan berupaya membuat manusia hanya menilai dirinya sebatas makhluk yang diciptakan dari tanah sebagaimana binatang. Kan kita ada komponen 3 tuh. Ini bisikan-bisikan iblis termasuk? Iya. Dan nanti ketika keturunannya, ketika bagi iblis kan pengen Adam keluar dari surga. Ketika Adam keluar dari surga buat dia nggak cukup. Adam keluar dari surga, dia akan punya anak. Anaknya PR saya. Saya harus meyakinkan pada semuanya bahwa kualitas diri kalian tidak lebih seperti dari tanah yang sama dengan binatang lain. Hiduplah tanpa nilai kayak binatang. Dalam sekali. Dan hari ini iblis sedikit banyak sukses menanamkan pada pikiran manusia nilai itu nggak ada. Cinta adalah cinta, cinta sama jenis adalah cinta, nggak ada nilai dalam hidup. Kita dan binatang bahkan bukan mirip, lebih buruk lagi bahkan. Balhum adhal. Itu Quran yang ngomong. Dan itu yang dibisikkan oleh iblis supaya kita yang kita paham bahwa kita ini cuma makhluk yang diciptakan dari tanah. Sama kayak binatang lain diciptakan juga dari tanah.
maka hiduplah seperti binatang lain aja, Tanpa tanpa value, tanpa makna, tanpa nilai, tanpa- tanpa makna, tanpa tujuan, hidup senang-senang, ya kuluna kama makan seperti binatang makan dan lain sebagainya. Nah ini yang ini satu tadabur yang saya petik dari sini, bahwa apa yang diikhtiarkan iblis adalah bagaimana iblis bisa membuat manusia itu lupa akan value nilai dirinya. Wah, ini kayaknya relate banget Seth, sampai zaman kita hari ini Seth, ya. Karena dari tadabur tadi yang ternyata itu bisikan iblis tanpa kita sadari ya. Iya. Tanpa kita sadari tadi, atau bahkan dia berusaha hidup, oke dia memaknai dia lebih dari sekedar dari tanah, tapi ada bisikan yang lain yang didengerin. Contohnya bisikan kayak entah dari mana hartanya, halal haramnya dia nggak peduli gitu kan. Bodo amat. Iya. Bodo amat. Jadi kan persis kayak binatang, yang penting saya dapat tempat tinggal, saya dapat makan. Binatang kan ujungnya itu, tempat tinggal, kandang, dan tempat makan, makanan. Kita juga sama kan, semua yang kita cari, korupsi, nggak mengambil, cari uang terserah tanpa halal haram, ujungnya kan merujuk pada dua hal doang. Rumah bedanya mungkin apartemen mewah gitu kan, dan makan bedanya makan yang fancy restoran dan lain sebagainya. Kita dan binatang jadi sama, dan dengan itu setan mungkin iblis kan berargumen ke Allah, kan betul kata saya lebih baik dari dia. Baik, menurut tadi berarti hebat sekali ya, artinya malaikat, kita kembali ke sujud ya tadi malaikat, dengan semua tadabur yang tadi antum singgung tentang apa 3 komponen tadi, sebenarnya menarik nih teman-teman Taslih nih, kita sedang diajak jalan-jalan oleh Ustaz Rian agar memaknai hidup lebih dari sekedar apa ya, tadi nyari tempat makan. Dan jadi tempat tinggal gitu, boleh gak sih bilang kayak gitu? Itulah kata Buya Hamka, kalau hidup sekedar hidup. Babi hutan juga hidup? Ya, kerbau di hutan, babi di hutan juga hidup. Ya? Kalau kera di hutan juga hidup. Kalau kerja sekedar kerja, sapi di sawah juga kerja. Oke. Ini... Kita hidup tambah arah. Iya. Kenapa? Karena kita nggak tahu nilai diri kita. Dan itu masalah pertama. Masalah kedua adalah ketika orang nggak tahu bahwa dirinya sangat bernilai, kan nilai diri kita tuh sampai pada level semulia malaikat sujud ke kita loh. Iya, tadi kita berangkat dari situ, Seth. Iya. Berangkat dari sujudnya malaikat kepada kita manusia. Sujudnya malaikat ke kita itu proses penciptaan kita sampai membuat mereka takjub. Dan malaikat itu makhluk yang sudah mengelilingi semua hal yang kita bisa lihat dan hal semua kita nggak bisa lihat hari ini. Yang nggak pernah maksiat. Nggak pernah maksiat. Ada dong isinya. Ada berapa keajaiban di surga yang malaikat pernah lihat, tapi malaikat sujud ketika disebutkan proses penciptaan kita. Nah hari ini ketika kita lahir di dunia, kita hidup dan merasa kita nggak punya nilai. Nah PR-nya, manusia itu butuh pada nilai. Kalau insan itu kan, Allah sebut manusia itu insan. Padahal ada kata lain al-bashar. Tapi ada surat al-insan misalnya. Kalau al-bashar kan lebih pada bishir, kulit kan. Kalau insan tuh dari kata al-anusah. Al-anis itu kan teman dekat. Nah artinya teman, ketika saya punya teman dekat, saya ingin dia nyaman dengan saya, dan saya nyaman dengan dia. Dengan kata lain semua kita butuh pengakuan. Manusia itu butuh pengakuan, Ustaz. Maka ketika seorang lupa dengan nilai dirinya, dia tetap haus akan pengakuan itu. Allah katakan itu ke kita bahwa kita perlu sadar, Allah sudah beri statement, Allah sudah beri validasi ke kita. Allah sudah katakan kita itu makhluk yang sangat mulia. Kalau kita lupa bagian itu, kita tetap haus akan pengakuan. Dan kita akan cari pengakuan itu dari siapapun, bahkan apapun. Karena itu orang yang lupa dengan Allah akan mengemis-ngemis pengakuan kepada siapapun. Oke, nah ini poin juga. Nah itu juga PR ketika kita lupa dengan itu. Seth, boleh gak kalau saya katakan bahwa hari ini dengan maraknya content creator, ya kan? Dimana itu menjadi pengakuan dong, eksistensi itu kan menjadi. Apakah sudah mulai gitu? Sebagian dari kita, bahkan sebagian remaja muslim katakan, anak-anak muda muslim itu yang ya demi pengakuan dia rela viral dengan semua, mengorbankan semua kok, ya rasa malunya lah segala macam. Itu bisa gak dikatakan itu? Iya, memang kalau di content creator itu memang macam-macam ya. Ada yang memang datang ke sana memang cari uang, ada yang memang teman-teman juga cukup banyak, kayak teman-teman saya di Taubaters itu kan dakwah, dia mengkampanyekan dakwah karena semangatnya cuma satu ya, ucapan Rasul ke Ali itu. Satu orang saya ini ada followers 300.000 nih, satu tuh nggak nyampe 1%.
dapat Dari hidayah. iya. 1% dari 300.000 itu kan ada 3.000 orang. Heeh. Dapat hidayah lewat antum mati tenang insyaallah udah. Kan itu aja. Jadi konten kreator ada banyak. Cuman kita lihat di sini ketika kita hidup dan bikin konten begitu, tapi masih ada batasan-batasan aturan yang Allah tentukan. Berarti kan kita masih tahu nilai hidup kita. Tapi kalau batasan itu udah lepas, nah itu ya. yang penting saya tenar. Nah, kehausan manusia akan pengakuan itu sangat tinggi. Jadi ketika manusia lupa bahwa Allah sudah memberikan pengakuan, penciptaan kalian itu Allah berikan dalam Quran. Sanad takwim Iya. segala macam. Kita nggak akan pernah tahu proses penciptaan kita kecuali Quran bicara ke kita kan. Betul. Dan Allah kisahkan itu abadi sampai ke akhir zaman. Itu menunjukkan pengakuan Allah untuk kita bahwa kita ini makhluk yang mulia. Jangan berlaku kayak binatang. Jangan menghinakan diri sendiri. Jangan menghinakan diri sendiri. Itu satu. Yang kedua, bahwa hari ini tentang potensi, San. Kan kadang kita suka memvonis diri sendiri, San. Dengan contohnya gimana? Dengan teori yang kita dapat, misalnya nih contoh nih, saya yang suka agak mikir itu otak kanan otak kiri itu. Karena orang kalau otak kanannya bagus, berarti otak kanan apa itu? Oh, mungkin memori lah ya, otak kiri kreativitas lah gitu. Jadi kalau memori hafalan dia bagus, berhitung dia jelek. Matematiknya jelek. Kalau matematiknya bagus, hafalannya jelek. Itu pembagian versi siapa sih? Ya, belakangan sempat rame saat kemarin dulu sempat rame itu. Saya sempat baca juga itu. Jadi dan saya salah satu korban itu. Saya sekeluarga itu backgroundnya kita, family kita, keluarga kita tuh IPA semua. Saya alhamdulillah kuliah agama, kuliah syariah. Kakak saya teknik elektronika, adik saya teknik kimia, metalurgi dan lain sebagainya. Jadi ketika kita bisa matematik, kita merasa sebelum saya ke Mesir tuh saya takut tuh, nih saya bisa selamat gak di Mesir nih. Hafalan saya lemah, matematik saya kuat. Oh gitu. Jadi sebelum berangkat antum malah ada ketakutan itu karena senior bilang kalau antum belajar ke Arab, antum tahu lah hafalan semua, antum nggak bisa ngafal mati di sana. Harus ngafalin semua. Yang mumtaz itu hafal buku gitu kan. Nah, saya ada ketakutan itu. Kenapa? Karena kita memvonis diri sendiri. Dan ketika kita baca sejarahnya Imam Syafi'i, beliau pakar fikih, beliau dokter. Iya. Iya kan? Kenapa kita yang membatasi sesuatu ya? Nah, kita Dari membatasi potensi diri kita, sendiri. Dan berapa banyak kita nggak sadar bahwa Allah ciptakan kita dalam kondisi mulia. Coba aja dulu, coba terus kayak anak kecil, San. Anak kecil belajar. Kalau kita kan mengenal kata lemah tuh, kata capek, gagal itu kan belakangan. Anak kecil kalau mengenal kata gagal di awal-awal tahun, dia berhenti, San. Nggak bisa jalan nggak mau kita. nggak mau Jalan gerak. jatuh kan, udahlah capek, saya udah 4 kali jatuh nih sehari ini. Untung nggak ada kalimat itu Nggak ada kan? di masa dia. Mungkin dia belajar dari bapaknya, San. Karena saya lagi sama anak saya kan, anak kecil kan nggak ada kenal lelah. Yang capek kan, udah ayah capek. Terus dia baru tahu, oh ada kata yang namanya capek ternyata. Dia belajar dari kita malah. Bisa jadi belajar dari bapak atau belajar dari lingkungannya. Nah, kita yang membatasi potensi kita, oh saya nggak bisa itu, saya cuma ini, akhirnya kita rendah. Oke. Saya cuma makhluk dari tanah, nggak bisa apa-apa sama kayak binatang. Padahal tadi sujud loh malaikat. Iya. Di sisi lain saat ada orang overconfident saat. Kayak gimana? Overconfident ya, saya nggak peduli kata orang lain. Yang penting saya ya saya. Nggak mau anti kritik? Iya, yang satu dia sangat hina, ketika dikritik langsung ya emang saya sehina itu. Sisi lain ketika dikritik bodo amat. Saya lakukan ucapan orang lain buat saya nggak penting, karena ada gitu. Ada nggak sejarahnya tokoh-tokoh itu? Only God can judge me itu kan, hanya Tuhan yang bisa. Kalau God udah judging kamu, neraka kamu masuknya. Jangan bilang kayak begitulah, bahaya gitu kan. Nah, kan kita berada di dua persimpangan itu aja. Ada satu orang yang merasa saya cuma mintin. Ada sisi lain orang merasa ruhi rabbi nafakha rabbi ruhahu. Nah, karena itu Allah katakan di tengah-tengah itu fa idza sawaituhu. Kita mampu menyimbangkan itu. Dari makhluk yang dari tanah, kita enggak pesimis, enggak minderan, dan kita juga enggak overconfidence, enggak terlalu percaya diri. Kita berada di seimbang itu. Karena ada orang yang Allah nafakha rabbi ruhahu fi nafsi. Wah, ente mau ngapain? Kan gitu kan? Nah, di ayat yang sama Allah bilang fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi. Allah kalau dari bawah tuh, mintin, tanah kan di bawah, San. Itu kalau ke Padang, San, enggak ketemu rumah dari genteng. Orang Padang punya filosofis. Yang tinggal di bawah tanah cuman mayat. Genteng kan dari tanah liat tuh. Nggak ada rumah di genteng dulu ya, sekarang nggak tahu, sekarang udah ada kayaknya. Bajaringan kayaknya. Bajaringan, satria bajaringan semua itu. Nah, kita dari tanah, kemudian Allah sebutkan nafakhtu fihi min ruhi. Nggak ada yang lebih mulia dari itu. Makhluk yang Allah tiupkan ruhnya Allah udah paling mulia udah. Tengah-tengah Allah katakan fa idza sawaitu. Dikunci dah tuh sama Allah di tengahnya ya. Allah kalau target Allah sempurna, Allah bilang fa idza kamaltuhu atau akmaltuhu. Tapi Allah sawaituhu.
kesempurnaan masuk di dalamnya dan keseimbangan juga Maslow. Kita juga mampu menyeimbangkan antara kesombongan, arogansi yang tinggi dengan kesempurnaan ciptaan kita Dengan kehinaan dan tadi. kehinaan, keminderan bahwa kita kayak binatang dari tanah juga. Masya Allah. Manusia persis di tengah itu. Melihat itu, kalau tadabbur saya, ini yang buat malaikat takjub. Ini yang bikin malaikat sujud. Malaikat sujud. Kita malaikat punya iman, punya hati, punya iman, punya keyakinan, tasbih, kita juga punya. Tapi kita juga punya nafsu. Oke. Kita mampu seimbangan antara itu. Ini malah titik kelebihan manusia. Iya, kelemahannya ada kelebihannya mungkin. Iya. Dan itu yang membuat kita nggak punya ini. Mungkin ya tadabbur saya, kalau saya jadi malaikat kita nggak punya ini. Ini memang makhluk yang luar biasa. Manusia ini ya. Iya, kalau malaikat bertasbih sujud terus mereka nggak didesain untuk menentang Allah. Tapi tadi kalau dia terlalu kanan bisa apa ya? Maaf. Kalau dia baik bisa melebihi malaikat. Kan ada ungkapan kayak gitu ya. Iya. Kalau dia buruk bisa lebih sesat dari binatang. Itu benar Sat, ungkapan itu? Bisa jadi Sat. Bisa jadi Sat. Kan kalau kita ya kayak Rasul itu kan Jibril itu kan menghormati Rasul kita. Sama Rasul kan Jibril ketika datang kepada para nabi kan ini Rasulullah. Iya, Saya itu betul. utusannya Allah. Nabi Muhammad juga Rasul cuman dari kalangan yang berbeda. Tapi respectnya malaikat Jibril ke Nabi Muhammad luar biasa. Sampai ketika Isra Miraj kan ada akses yang Jibril nggak bisa naik. Betul. Di langit itu kan, Betul. udah akses Jibril, bahkan selevel Jibril pun nggak bisa akses ke sana. Keren. Tapi bisa Nabi akses Muhammad manusia. bisa akses Nabi, manusia. Nabi, Itu kan Nabi, so. Nabi lebih mulia daripada malaikat yang termulia. Artinya makhluk yang paling mulia, manusia paling mulia lebih mulia daripada malaikat yang paling mulia. Tapi ketika manusia hina, bahkan dia lebih parah dari binatang. Sekarang kita lihat orang-orang yang nggak tahu nilai dalam hidup berlaku, bahkan kita lihat binatang nggak melakukan itu, Alhamdulillah. manusia melakukan itu. Alhamdulillah. Nah itu kita perlu tahu bahwa Allah menilai kita seperti itu. Dan jangan lupa, sebab sekali kita lupa, kita akan mencari penilaian dari orang lain. Wah, yang penting. Harus Masya dengan Allah, itu. jazakallah khair. Wah, Masya Allah nih, sama Mas Adrian nih ngobrol memang nggak ada matinya kalau orang bilang. Karena selalu nyambung dari satu part ke part yang lain tuh, dari partikel satu ke yang lain akan bersambung. Tapi itulah, kita cukupkan biar antum makin kangen sama Mas Adrian dan insya Allah akan terus menerus beliau bersama kita di Tasli ini insya Allah di Bincang Sore khususnya. Jazakallah khair Ustaz, mungkin sebagai penutup antum bisa sampaikan tentang poin apa ya, semacam closing statement dari antum sebagai pemateri kali ini. Baik, Ustaz. Sedikit di awal itu Allah katakan idz qala rabbuka. Kalimat Rabb itu kalimat yang luar biasa istimewa ya. Kenapa istimewa? Karena manusia itu dia haus pada pengakuan, dan pengakuan itu level tingginya adalah cinta. Orang itu akan melakukan apapun untuk hal yang dia cintai. Kalau dia cintai penyanyi, dia akan beli tiket konser semahal apapun. Setiap orang akan melakukan apa untuk yang dia cintai. Jadi pengakuan itu ujungnya ke atas cinta. Dan Ibnu Qayyim mengatakan level cinta paling tinggi itu, Ibnu Qayyim sebutkan belasan, puluhan nama cinta, klasifikasi cinta. Yang paling tinggi itu ta'alluh, cinta yang menuhankan. Dan itu tidak boleh kepada siapapun kecuali pada Allah. Manusia sangat butuh dengan pengakuan yang ujungnya adalah pengakuan, cinta, dan menuhankan. Dan itu kebutuhan kita yang nggak bisa kita pungkiri. Kenapa? Karena sebelum kita lahir, kita sudah transaksi sama Allah. Alastu bi rabbikum, Allah bilang bukankah saya Rabbmu? Dan Allah nggak mengatakan aku adalah Rabbmu, enggak. Allah bilang bukankah saya. Artinya sebelum statement itu, kita sudah mengakui bahwa Allah Rabb kita. Allah memastikan lagi aja sebelum kamu lahir nih, betul nggak saya Tuhan? Bala, ya engkau Rabb kami. Dan ketika kita lahir, ruh kita ingat, fisik kita, memori kita nggak ingat. Dan ketika kita nggak ngaji, nggak punya komunitas yang soleh, maka kita lupa akan itu, tapi kebutuhan kita akan pengakuan tetap ada. Kita kan udah dapat pengakuan dari Allah. Tapi ketika kita lupa itu, kita masih butuh pada pengakuan. Maka orang yang lupa sama Allah, dia akan sangat haus dengan pengakuan manusia. Siapapun ataupun apapun. Dan dia akan lakukan apapun untuk mendapatkan. Kalau dia nggak dapat pengakuan, minimal orang sadar bahwa, oh si Fulan eksis ya. Oh ada ente ternyata. Selama ini nggak pernah dianggap di ruangan, oh ternyata dia ada. Dan saya akan lakukan hal, bulis zam-zam fatu'raf, kata orang jahiliyah. Kencingnya air zam-zam, kau akan dikenal semuanya. Orang kan melakukan itu. Jadi, manusia itu sangat kebutuhan utama kita adalah pengakuan, atau kebutuhan kita akan Tuhan, penghambaan itu tinggi. Dan kalau kita tidak menghamba kepada Allah, dipastikan kita akan menghamba kepada apapun atau siapapun. Maka kita harus ingat lagi Allah yang menyebutkan kepada kita bahwa kita Rabb-nya. Kalau Rabb berarti lawan katanya abdun. Kita itu Rabb kita adalah Allah dan kita adalah hambanya Allah. Dan ketika kita lupa bahwa kita hambanya Allah, mungkin kita akan jadi hambanya uang, hambanya
like, hambanya subscribe, dan seterusnya. Maka statement ini yang perlu kita ingat, bahwa Allah ciptakan kita dengan makhluk yang sangat bernilai, dan kita nggak perlu sombong dengan itu, karena Allah berikan kita kemampuan untuk menyeimbangkan itu. Demikian, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Menarik sekali, tadabbur, dan insya Allah kita akan lanjutkan, Ustaz. Jangan bosan ke Tasli, Ustaz, dengan kondisi apa adanya kita. Luar biasa ini, Ustaz. Kita mah suka yang bersih-bersih saja, jadi menyukai kebersihan, jadi putih semuanya. Ini memang ini, Ustaz, belum settle habis pindahan, jadi insya Allah dengan semua keterbatasan tidak menghalangi kita untuk berbuat baik, insya Allah. Amin, amin. Sekali lagi jazakumullah khairan, Ustaz Rian sudah hadir di sini membersamai kita dan memberikan secercah tadaburnya, nilai-nilai yang mungkin kalau kita baca sendiri kita lewat begitu saja, ataupun tadabur tapi kurang dalam mungkin. Tapi ini di sore hari ini kita ditemani beliau untuk mendalami kembali apa makna dari penciptaan kita. Bahkan tadi saya mengangkat dari sebuah kasus seorang mega bintang yang sujud, dan beliau coba gali dari sisi sujudnya para malaikat atas proses penciptaan manusia, yang dari 3 poin tadi, dan subhanallah dan masya Allah sekali. Kita jangan minder jadi manusia, insya Allah. Baik teman-teman Tasli, sahabat Tasli, insya Allah kita akan bertemu di kesempatan yang akan datang dengan pemateri yang juga expert di bidangnya, dengan para ahli ilmu yang insya Allah akan membimbing kita, akan memberikan ilmunya kepada kita, yang kelak kita akan amalkan di kemudian hari dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya Abdul Khair Ahmad undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taslim TV.